Yang namanya investasi ada risk and return gitu. Ada untung, ada kemungkinan rugi. Jadi kalau dibilang investasinya pasti untung, nggak bakal rugi, itu pasti bohong. Jadi kalau makin banyak orang beli, harganya naik. Makin banyak orang percaya harganya di masa depan akan naik berkali lipat, pasti banyak orang yang memburu. Karena ini tahun ini sih memang bullish sih kalau di kripto. Cuma kan ini tuh balik lagi tuh kayak zamannya 2017 kalau nggak salah, atau enggak 2013 kalau 2007 deh dibanting tuh harganya. Nah ya, lagi prinsip investasi nggak ada garansi. Kalau pas nggak cuan ya hilang. Jangan gampang terpengaruh oleh iming-iming yang menurut akal sehat kalian nggak masuk akal gitu. Halo rekan Aludi, sebelum nonton video ini, wajib diingat apapun yang dibicarakan di channel ini merupakan pendapat pribadi dan analisa pribadi host maupun speaker. Halo guys, balik lagi di channel Aludi. Hari ini kita kedatangan tamu nih, Pak Hamdi, kenalin semua. Nah, mungkin Pak Hamdi bisa kenalin diri dulu sebentar. Baik, salam kenal, saya Hamdi. Saat ini saya menjabat sebagai salah satu direktur di PT Bursa Pejagaan Jakarta. Ini 1 tahun terakhir. Sebelumnya saya merupakan direktur di PT Bursa Efek Indonesia selama 2 periode dari 2012 sampai 2018. Tapi saya di Bursa Efek Indonesia sendiri itu sejak 1995, jadi sudah lebih dari 25 tahun yang lalu. Ini suku deh. Pengalaman di pasar modalnya lebih lama dibanding dengan di perdagangan berjangka komoditi. Jadi kalau industrinya sebelumnya industri pasar modal, sekarang saya industrinya namanya perdagangan berjangka komoditi. Oh, oke. Pak, di sosial media Bapak disebut-sebut katanya sangat mengkritisi yang soal robot itu. Sebenarnya kalau boleh tahu kenapa sih, Pak? Ada apa? Karena sebetulnya yang saya kritisi adalah cara jualan mereka. Kan cara jualannya mereka bilang beli robotnya, kamu tinggal tidur, biarkan robot yang bekerja. Itu menurut saya salah kaprah. Karena investasi itu bagaimanapun itu tetap perlu logik manusia, analisis manusia gitu. Robot itu kan cuma alat, paling robot dipakai alat bantu, oke, misalnya untuk kalau naik sekian persen langsung jual, kalau turun sekian persen langsung jual, cut loss gitu. Kalau itu sih boleh-boleh saja, tapi jangan diinformasikan beli robotnya, kamu pasti untung, kamu tinggal tidur, silakan robot yang bekerja. Itu menurut saya misleading selling practice gitu. Jadi itu yang saya kritisi. Jadi tidak ada robot yang saking pintarnya cari duit sehingga kamu untung. Kalau memang demikian ya, yang jual robot tidak akan jual robot itu ke kamu, pakai aja sendiri. Kalau memang itu dia bisa cari duit sendiri, ngapain saya jual? Gitu. Nah, cuma kan ada nih, misalnya kayak teman-teman saya juga bilang, dia juga jualan, dan dia bilang, gue cuan. Nah, itu sebenarnya, makanya saya agak bingung, itu sebenarnya cuannya itu dia cuan beneran dari robotnya atau cuan jualannya? Ini juga salah kaprah lagi nih. Beberapa teman saya juga tanya ke saya, bro, gua ikut ini, gua ikut paket yang 100 juta, terus besoknya gua sehari dibayar 1 juta, gua profit. Itu sudah menyalahi kata-kata profit, itu sudah salah. Yang namanya profit adalah modal lu udah balik, kemudian masih dibayar, itu profit. Tapi kalau hari ini kamu store 100 juta, besok dikasih 1 juta, itu duit lu sendiri yang dibalikin dengan cara dicicil gitu. Itu bukan profit namanya. Iya. Nah, dugaan saya yang pertama adalah mereka menawarkan itu dengan cara MLM, multi-level marketing. Jadi keuntungan buat yang lama diambil dari storen yang baru. Itu tidak ada bedanya dengan Ponzi atau money game gitu. Jadi keuntungan yang orang yang lama ikut diambil dari setoran dari peserta baru.
tidak pernah tahu kamu store-nya ke rekening siapa kan nggak tahu. Kalau kamu ikut di transaksi forex di tialang yang legal itu jelas masuk ke rekening PT tialangnya gitu. Kalau yang beberapa yang jualan robot, setahu saya mereka menyetorkan uangnya itu ke upline-nya gitu. Dan kita nggak tahu duit itu diputar kemana. Memang kamu dibayar yang dibilang profit itu, tapi kan kamu nggak tahu itu profit beneran dari trading oleh robot atau jangan-jangan duit yang sudah terkumpul itu dibayarin di eceran ke masing-masing orang yang dia bilang profit gitu. Cuma gini, yang saya emas juga kan jarang gitu, maksudnya apalagi yang udah selevel bapak kok masih mau berbaik hati komen gitu. Biasanya kadang udahlah biar mereka aja, gue nggak mau ikut-ikutan. Ya karena banyak masyarakat yang entah kenapa begitu gampangnya percaya dengan tawaran yang nggak masuk akal gitu. Itu banyak itu. Jualan robot pasti untung, nggak akan rugi. Kemudian ada lagi profit konsisten. Terus ada lagi yang paling lebih gila lagi. Jualan robot bergaransi. Jadi kalau kamu nggak untung nanti dibalikin. itu menyalahi prinsip investasi. Yang namanya investasi ada risk and return gitu. Ada untung, ada kemungkinan rugi. Jadi kalau dibilang investasinya pasti untung, nggak bakal rugi, itu pasti bohong. Pasti itu money game, bukan investasi. Karena prinsip investasi ada untung, ada rugi, kemungkinan rugi. Nah, ya itu Pak. Kadang-kadang ada orang lebih baik tidak mau berkomentar kan. Nah, yang saya kagum dari Bapak itu adalah Bapak mau gitu, maksudnya memberitahu ke masyarakat. Itu maksudnya ada panggilan atau emang pengen lagi berbaik hati aja? Karena memang dari dulu waktu saya masih di Bursa Efek Indonesia, tugasnya memang salah satu tugas adalah memberi edukasi ke masyarakat, sosialisasi, edukasi, bagaimana cara berinvestasi yang sehat, gimana supaya nggak tertipu dengan investasi yang tidak jelas. Jadi itu memang panggilan sosial saja untuk memberitahu masyarakat biar tidak terjebak di investasi bodong gitu. Oke. Nah sekarang itu juga ada yang paling baru kalau nggak salah tuh Royal Q. Udah pernah dengar belum? Apa tuh? Dia nawarin tapi kali ini pakai BNB Bitcoin. Nah itu sama juga sistemnya kayak MLM. Nah dari sudut pandang Bapak itu kira-kira gimana sih maksudnya? Apakah ini cuma kayak Ponzi scheme juga atau gimana? Saya nggak tahu, suka kamu jelasin dulu apa? Jadi dia tuh nawarin mekanismenya gimana? Sama robot juga, cuma cryptocurrency. Terus katanya pasti cuan. Terus tapi lu disuruh bikin account BNB sendiri. Nah lu top aja di account BNB lu sendiri. Nanti robot mereka nge-generate untungnya ke account BNB-nya. Ya lagi-lagi sih sama aja ya. Kalau mereka jualannya pasti untung, itu saya nggak percaya gitu. Itu pasti kemungkinan itu tadi duit lu diputerin, memang mungkin benar diputerin kemana, untung bagi 1% baru gitu. Yang lain buat mereka gitu. Nah yang kedua kemungkinannya ya duit yang dikumpulin orang banyak dibagiin ke beberapa orang sekian persen gitu. Sih. Memang kadang-kadang too good to be true itu memang udah itu ya. Ya kalau kan ada pepatah, if it is too good to be true, it is. Jadi kalau sesuatu itu menurut kamu too good to be true, sebenarnya memang too good to be true. Gak ada yang namanya pasti untung tuh nggak ada. Banyak tuh yang lapor saya itu di beberapa komunitas investasi. Waktu saya bikin quote yang kamu tadi bilang itu banyak yang lapor di komunitas itu. Iya, gue hilang 100 juta, gue hilang sekian puluh juta. Gila ya. Iya itu. Iya. Cuma yang itu yang kadang-kadang gue bingung, maksudnya nih gue lu nggak orang tuh apa karena emang kita lagi zamannya banyak ketidakpastian jadinya desperate mencoba seperti itu atau emang dari dulu udah seperti itu menurut bapak gimana? Menurut saya sih orang kita itu pengen kaya instan gitu. Sudah pengen karena pengen kaya instan, semua logiknya nggak jalan gitu. Bahkan banyak kasus dari dulu sampai sekarang banyak kasus apalagi dari yang namanya koperasi lah, kemudian asuransi lah. Mereka cenderung mencari return tinggi secepat-cepatnya, kadang-kadang menyampaikan aspek risikonya gitu. Jadi itu kuncinya itu karena pengen kayak instan gitu.
Oh, dan market itu kayaknya akan selalu ada ya sampai kapan? Mungkin karena mereka tahu masyarakat Indonesia gampang dengan jualan begitu. Kamu lihat aja kalau buka Instagram yang muncul duluan pasti itulah tawaran robot lah, kemudian paket investasi sudah ada jelas paketnya. Kalau ikut $500 dapatnya sekian, kalau ikut $1.000 dapat sekian. Itu bukan investasi menurut saya. Oh, terus yang kadang-kadang suka pamer porto di forex itu gimana tuh? Maksudnya, oh gua untung hari ini 1%, berapa persen? Nah itu menurut saya itu ini apa pom-pom ya. Oh, pom-pom. Ya. Dia kalau rugi kan nggak akan pasang di situ. Memang kalau dia untung aja dari yang dia. Jadi untuk biar menarik orang untuk masuk juga gitu. Gue baru tahu ada pom-pom di forex. Itu di semua industri pasti ada pom-pom kan. Di semua investasi ada pom-pom. Kalau kamu bilang kalau kripto nggak ada pom-pomnya. Oh ada. Ya kan? Itu orang top dunia pom-pomnya. Dia ngomong hari ini apa, Bitcoin turun. Besok ngomong apa lagi, Bitcoin naik. Oh skemanya juga sama Pamemdam juga kalau di forex. Iya Pamemdam. Prinsip Pamemdam itu ada dimanapun, di saham ada, di forex ada, di apalagi di. Terus kalau buat yang kayak gua nih, gua kan benar-benar kayak nol banget, nggak pernah investasi di forex. Nah itu baiknya starternya belajar dari mana dulu sih enaknya? Kalau buat yang masih super newbie banget? Ya pasti kamu harus ikut di pialang yang legal, terdaftar di bursa berjangka. Bisa di bursa berjangka Jakarta dan pialangnya terdaftar di bawah Bapepti sebagai pengawas gitu. Kenapa? Karena kamu kan jelas dealing dengan siapa dan pengawasnya siapa. Gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada kasus kamu bisa ngadu ke siapa. Tapi kalau kamu ikut yang banyak di medsos itu kan nggak jelas. Perusahaannya ada di mana, kemudian uangmu di store kemana, kemudian kalau ada apa-apa tiba-tiba aplikasinya hilang, uangmu hilang, kamu ngadu ke siapa? Iya, biasanya yang bahasa mereka kalau nggak salah apa ya, nitip di siapa gitu kan. Nah, saya nggak ngerti tuh skemanya kenapa harus nitip, karena kenapa gua nggak bikin ID sendiri. Nah itu dia, berarti kan kamu seolah-olah kamu nitip uang ke mereka untuk di tradingin, kamu tinggal terima sekian persen. Iya. Dan yang jelas kan kamu nggak tahu pasti uang nitip ke siapa, kemudian uangnya diputar kemana. Kamu emang dikasih gitu, mungkin awal-awal dikasih, kamu ikut $1.000 dikasih sehari $1, kamu udah senang. Oh bener nih ternyata emang dibayar. Besoknya kamu tambah lagi jadi $10.000 gitu. Itu uangmu yang top up udah banyak, kemudian tiba-tiba mereka kabur. Iya, menangis ya. menangis. Dan itu kasus itu banyak. Oh banyak ya? Banyak yang begitu. Oh. Ya awal-awal kalau masih kecil kamu dibayar, siapa susahnya kamu ikut $10.000 dibayar $10 sehari, nothing lah buat mereka gitu. Oh gitu. Sebenarnya kamu kan tertarik nih, oh ternyata bener loh, gue dibayar $10 profit, katanya profit padahal gue ikut sendiri dibalik. Besok lu tambah lagi $10.000 biar profitnya gede. Semangat dulu ya. Semangat dulu gitu. Itu udah gede, ilmu diambil gitu, kamu kan hilang. Nah kalau di forex itu underlying-nya apa sih? Kalau forex underlying ini kan negara yang mata uang yang kamu beli. Misalnya kamu beli US dollar ya, kamu lihat fundamental di Amerika kayak apa gitu, kebijakan ekonominya kayak apa. Oke, dan kita rely on makronya itu kebijakan negara. Negara tersebut ya. Kamu kan bisa lihat kalau si Presiden Amerika ngomong ini US dollar akan menjadi kayak apa gitu. Atau kalau tiba-tiba mereka tiba-tiba income dari Afghanistan itu pengaruhnya gimana, atau kalau tiba-tiba mereka menyetor bantuan kemana, pengaruhnya kemana, itu kan harus dilihat kan. Jadi nggak cuma kamu lihat gerakan harganya doang, karena itu kan terkait ada fundamentalnya. Oh, kalau di saham kan, ini koreksi saya nih, masih junior soalnya. Jadi kalau di value investing di saham kan kita lihat dari historical datanya, sama makroekonominya, terus sama profit 5 tahun, ya kan. Nah kalau di sini fundamental yang dimaksud gimana kalau di forex? Yang di forex? Ya terkait sama itu tadi, makro di negara tersebut gitu. Kenapa misalnya satu mata uang US dollar contohnya, kenapa dia bisa menguat? Kemudian kenapa dia bisa melemah gitu. Nah, kamu kan harus analisis itu gitu atau memantau informasi tersebut. Oh, oke. Dan cara fundamentalnya itu bisa nggak sih? Maksudnya di copy paste yang value investing di saham ini pakai cara di sini?
Kurang lebih sama kayak di saham pun kan ada, kita harus pelajari mikronya, makronya juga kan. Misalnya kalau saham-saham di Indonesia gitu, kan kamu harus pelajari makroekonomi Indonesia kan, kemudian baru masuk mikro ke industri terkait saham tersebut. Misalnya kayak di selama COVID ini saham apa sih yang tiba-tiba hancur? Pasti saham-saham yang terkait sama travel, airline, hotel segala macam gitu. Kemudian saham-saham apa sih yang tiba-tiba harganya naik? Pasti yang terkait sama farmasi, karena farmasi selama COVID semua orang butuh obat, semua orang butuh vaksin segala macam. Perusahaan-perusahaan terkait itu harganya naik. Atau selama pandemi, selama PPKM semua orang di rumah, semua orang pegang handphone bisa buat trading juga. Pakai data pasti laku dong. Berarti perusahaan telco salah satunya adalah yang menikmati keuntungan dari pandemi ini gitu. Jadi memang harus sama, kurang lebih sama kan. Kamu pelajari makronya, kemudian mikro si industri terkait dan juga tentunya perusahaannya. Perusahaannya kamu harus paham siapa manajemennya, kemudian track record dia selama beberapa tahun terakhir seperti apa gitu. Terus kalau cara candlestick itu sebenarnya jujur nih, gue dari dulu belajar itu gue nggak ngerti tadi maksudnya candlestick yang hijau yang gitu. Gue nggak ngerti itu sampai sekarang. Itu gimana sih? Maksudnya cara mudah, intinya kayak gimana sih? Itu teknik analisis itu kan historis kan. Jadi membaca, melihat prospek berdasarkan data historis. Historisnya grafiknya seperti apa sih? Kalau dia pasti hijaunya di bawah 2 kali dia habis naik. Kamu sebenarnya mengulang sejarah aja gitu. Jadi teknik analisis sebenarnya juga berdasarkan data historis kan. Yang memang secara umum dia akan berulang, pola itu akan berulang, tapi tidak ada jaminan bahwa itu akan selalu pasti gitu enggak? Masa depan kan bisa berubah gitu. Bisa saja analisis teknikalnya bisa berubah gitu. Kalau ada satu perubahan kebijakan di perusahaan itu. Soalnya kan kadang-kadang ada yang parabolik lah, ada yang apa. Itu kan sebetulnya gabungan beberapa teknik kan, ada parabolik, kemudian ada yang pakai candle semacam. Itu dia gabung-gabung nanti sehingga kamu nanti bisa menyimpulkan ini arahnya mau naik atau arahnya mau turun. Iya. Tapi itu lagi-lagi itu alat bantu yang tidak ada jaminan bahwa dia akan selalu sesuai dengan masa yang lalu. I see. Tapi itu perlu untuk melihat kapan kamu harus masuk. Gitu. Jangan kamu masuk pasti harganya pasti resisten beli. Kamu tinggal tunggu turunnya gitu. Itu alat untuk membantu kapan kamu harus masuk. Terus kalau yang dari volume transaksi itu sebenarnya valid nggak sih cara kayak gitu? Volume transaksi? Ya kalau tiba-tiba satu produk investasi bidnya gede banget, yang beli banyak banget, kemudian harga juga naik. Ya kembali lagi ke harga, contohnya harga sahamnya sih. Kalau harga sahamnya harga 50-an, bidnya gede, mungkin kamu nggak bisa langsung mengambil kesimpulan itu memang pembalikan arah yang bagus. Tapi kalau harga sahamnya mahal, kemudian bidnya tiba-tiba gede, siapa sih yang berani naruh beli gede harga sahamnya mahal gitu? Pasti investor yang memang serius masuk di situ kan. Tapi kalau harga sahamnya masih gocakan kemudian tiba-tiba bidnya gede, bisa jadi belum tentu bahwa itu memang ada pembelian yang besar-besaran dari investor yang serius gitu. Gitu. Jadi dihubungkan juga dengan harga sahamnya sih. Atau sebenarnya boleh nggak sih? Maksudnya kadang-kadang kalau buat yang kayak muda, kita tuh suka ngomong ini fundamental literasi aja lah, kita udah tutup mata aja lah. Itu sebenarnya sehat nggak sih cara kayak gitu? Beberapa saham ternyata nggak gitu juga. Ada saham yang fundamentalnya bagus tapi harganya turun terus. Itu aneh kan sebenarnya? Atau beberapa ini sih dugaan sebagian investor itu kan nggak suka dengan kenaikan harga yang walaupun persisten tapi lama gitu. Mereka lebih cenderung yang naiknya sehari bisa sampai 10% gitu. Jadi
khususnya yang milenial mungkin. Iya. Mereka nggak sabar menunggu saham yang big cap yang harganya mahal dan tapi naiknya eventually naik juga kan? naik juga, gitu. Tapi lama gitu, tidak sedramatis bandingkan kalau dia beli saham yang murah, sehari bisa arah gitu, bisa 25%. Nah mereka lebih senang itu, jadi ada juga mereka menjual saham-saham yang lama diam itu kemudian dimasukin ke saham-saham yang sekarang kan lagi era digital, jadi saham-saham yang dianggap lagi tren itu mereka masuk ke situ gitu. Sehingga yang big cap yang fundamentalnya bagus tadi yang menurut mereka yang menarik ya mereka pindah ke saham itu. Padahal kalau kita jadi maksudnya kita lihatnya ya maksudnya karena ya udah. Ya kalau kamu horizonnya jangka panjang, sebetulnya sih nggak ada isu mau dia kamu beli hari ini besok turun ya biarin aja. Kan kalau value investing itu kan melihatnya 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Bukan kamu lihat dari hari ke hari atau bulan ke bulan naik turunnya kan nggak gitu. Capek sih. Wah saya pengalaman beri, gue capek lihat per hari gitu. Iya capek. Capek. Kecuali kamu punya waktu yang memang banyak, dan kamu nggak ada ini lain fokus itu boleh aja. Tapi sebenarnya kayak trading harian gitu bisa nggak sih buat living kita benar-benar? Bisa. Kalau kamu memang sudah tahu, kamu tentunya harus paham technical analysis ya, udah paham. Karena buat trader fundamental sih nggak gitu. Nomor 2 lah. Mereka lebih mengandalkan teknikal. Karena kan banyak saham yang mungkin secara fundamental nggak bagus, tapi kalau satu hari kamu dapat 15%, 20%, kamu bisa hidup dari situ. Ya kan kalau misalnya kamu taruh 1 M gitu, kamu sehari dapat 10%. Gue Kerja lu itu gitu. Kerja lu itu investasi saham. Investasi saham. Kan kalau dari 1 M dapat 10% apa? Ya paling udah besok-besok beli tiket Bali langsung. Tapi kalau pertanyaan bisa itu bisa kalau kamu tapi itu tadi kamu harus paham technical analysis, jadi jangan sampai kejebak permainannya bandar gitu. Kamu melihat usaha harganya naik, kamu ikut-ikutan, padahal kamu nggak sadar dijebak oleh bandar. Ada pepatah, jangan mengejar layang-layang putus gitu. Jadi, kalau suatu saham harganya udah naik banyak, terus kamu kejar, itu ibarat mengejar layang-layang putus gitu. Nggak bakal dapet. Nah, kamu dapatnya udah harga tinggi, habis itu tinggal turunnya gitu. Oh iya. Oke, ini menarik banget. Kita istirahat dulu, habisnya kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan itu memang unik ya kayak gitu. Nah, sekarang kripto nih, masa depan di Indo gimana sih kalau buat kripto? Kebetulan saya kan dari Bursa Berjangka Jakarta. Saat sekarang kami sedang menyiapkan pendirian bursa kripto di Indonesia. Mungkin satu-satunya bursa kripto, karena di dunia lain nggak ada, di luar negeri nggak ada bursanya. Yang ada itu adalah exchanger atau pedagangnya. Jadi kenapa kita bikin di Indonesia, biar ada kepastian hukum bagi para investor. Jadi kalau ada masalah mereka bisa ngadu ke siapa, bisa ke bursanya atau ke regulatornya dalam hal ini Bapepti. Jadi itu justru karena melihat prospek kripto begitu besar, makanya kami memutuskan untuk mendirikan bursa kripto. Mudah-mudahan tahun ini bisa berdiri. Karena memang banyak sih yang auto sultan langsung kan gara-gara kripto kan. Nah, tapi kalau kadang-kadang tuh saya suka baca El Salvador. Mereka kan awalnya, maksudnya negara pertama kan katanya yang adopsi jadi mata uang beneran ya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang mereka lagi rame, warganya marah-marah, nggak tahu kenapa, marah-marah terus kan bakar-bakar ATM kripto. Nah itu nggak ngerti tuh. Kalau terus terang saya sendiri belum begitu paham
kripto. Kita sebutnya kripto aset, bukan cryptocurrency ya. Karena kripto khususnya di Indonesia tidak pernah jadi currency. Kan Bank Indonesia sudah melarang. Jadi kita sebutnya kripto aset. Saya sendiri nggak tahu fundamentalnya apa gitu. Karena kan kripto itu kan dibuat dengan sistem blockchain oleh programmer komputer. Jadi kalau dibicara fundamental, saya nggak lihat ada fundamental gitu. Jadi naik turun harganya sepenuhnya ditentukan oleh supply dan demand. Jadi kalau makin banyak orang beli, harganya naik. Makin banyak orang percaya harganya di masa depan akan naik berkali lipat, pasti banyak orang yang memburu. Semakin banyak orang memburu, harganya pasti naik. Tapi kalau makin banyak orang yang pesimis, ya akan bisa harganya akan naik di masa yang datang, harganya turun. Nah kedua, balik lagi ke pom ada orang tertentu yang bisa mempengaruhi harga satu kripto gitu. Godaannya berat masalah. Ya kan? Dari harga gocap bisa 5.000. Contohnya kayak Bitcoin. Kalau Elon Musk ngomong apa, harganya tiba-tiba naik. Kalau besok dia ngomong apa lagi, harganya turun. Nah kita kan nggak tahu ya, dia motivasi ngomong itu apa kan kita nggak tahu. Iya. Jadi kripto buat trading mungkin bagus ya, tapi harus cepat ya, harus tahu arah pergerakan harganya gitu. Karena lagi-lagi karena fundamentalnya saya belum bisa lihat fundamentalnya di mana. Tapi yang saya kagumnya adalah kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang, saya kaget, maksudnya gercep sekali tumben, maksudnya langsung mau bikin bursa kripto gitu. Itu pertimbangannya gimana? Karena dari data yang kami lihat ya, khususnya kayak kamu ini, milenial ini, banyak yang kan mungkin karena adrenalinnya masih kuat ya, jadi mereka cenderung lari ke investasi yang penuh keberanian, contohnya ke forex dan ke kripto, karena itu yang kilat soalnya, yang tantangannya besar gitu. Itu yang menarik buat para milenial. Jadi itu pertumbuhan investor di kripto itu cepat sekali loh. Sekarang mungkin sekitar 3-4 juta ya. Sempat menyalip investor yang ada di pasar modal dalam waktu cuma berapa tahun gitu. Karena itu tadi banyak milenial yang lari ke sana, karena menurut mereka kalau contoh investasi saham yang kenaikannya lama, nggak menarik nih, mendingan kripto yang dalam satu hari bisa boost dari sekian ribu naik ke sekian ribu. Cuma yang mungkin karena ini tahun ini sih memang bullish sih kalau di kripto. Cuma kan ini tuh balik lagi tuh kayak zaman-zamannya 2017 kalau nggak salah, atau enggak 2013 kalau 2007 deh, dibanting tuh harganya dari 300 juta BTC ke gocap. Bubar jalan langsung dalam sekian waktu langsung hilang gitu. Tapi kan yang kaya mendadak dari situ juga banyak gitu, yang banyak. Nah makanya cuma maksudnya gini, mungkin bertambahnya itu gara-gara karena tahun ini aja kali. Saya kan banyak yang bilang tahun depan bakal tiarap lagi kan kayak itu kan. Belum tentu juga sih. Iya, karena tahun depan akan ada milenial baru kan. Milenial yang sekarang mungkin udah tua, jadi akan ada milenial baru. Mereka inilah yang masuk ke sana. Tapi maksudnya emang milenial kita sebanyak itu ya? Ya terbukti penambahan investor di kripto itu sangat signifikan dalam waktu pendek. Banyak. Iya, saya kadang-kadang suka mikir aja sih, maksudnya milenial investor emang kita populasinya sebanyak itu ya, pegang sampai gimana banget ke sana. Iya. Tapi itu memang benar sih. Pertumbuhannya sangat signifikan. Oke. Nah untuk nanti yang bursa kripto ini nanti yang handle untuk gini ya, maksudnya untuk Indodax, untuk Indodax salah satu pemegang saham bersama dengan Bursa Bjk Jakarta. Gitu. Jadi semua exchange yang ada sekarang akan jadi pemegang saham bursa kripto. Namanya Derivative Futures Exchange. DFX.
I see. Jadi kalau sekarang kan mereka kalau investor beli kan langsung dengan mereka sebagai pedagang, itu kan bilateral kan. Nah kalau nanti kan ada bursanya, jadi bursanya sebagai pengawas dan juga ada properti. Oh, itu ada SID-nya juga atau enggak? Nantinya kan begitu. Oh, ada begitu juga. Oh, I see. Iya, jadi itu tadi tujuannya biar lebih ada kepastian untuk bagi investornya. Kalau dia ada masalah bisa ngadu siapa gitu. Nah, nanti ke depannya nih, kalau misalnya ada proyek ICO lagi itu gimana? ICO, Initial Coin Offering lagi. Sekarang ada beberapa tuh 2 koin. Ada yang live, ada yang gue ngomong gini di Google lagi. Ada yang ya cuma ya udahlah. Ada yang live, ada yang toko koin, ada itu. Nah itu gimana tuh kalau misalnya pandangan dari bursa kripto ini melihat ada orang-orang yang pengen bikin ICO, Initial Coin Offering. Jadi itu mereka sebelum launching, mereka itu dulu. Ya kayak IPO lah ya. Iya. Ya pada prinsipnya kan sama aja kayak di bursa efek ya. Jadi bursa efek bisa untuk proses ICO-nya maupun untuk tradingnya gitu. Jadi kedepannya bisa jadi bursa kripto itu kan depan untuk listingnya koin yang baru gitu, kalau nanti ada. Cuma kan kita pasti ada proses sama aja kayak IPO kan. Ada proses due diligence segala macam. Tapi terus saya belum bisa dikira karena saya belum paham kayak miningnya sendiri, saya nggak ngerti karena saya orang IT jadi ya mahal barangnya, kebayang gitu. Mahal barangnya. Kayak VGA 1 regi ini harganya 200 juta. Ya, jadi ya. Terus kan kalau kamu untung 1 kan enggak, dia ngeklaim, orang jualan bilang ngeklaim pokoknya lu bisa dapat misalnya 12 juta per bulan. Dari 200 juta tadi. Misalnya 200 juta beli mesin triknya buat mining. Terus kalau nggak salah dapat 0,12 Ethereum. 12 juta sebulan. Iya, dapat kurang lebih 12 juta sebulan gitu. Investasi kecil. Kamu trading sahamnya bisa lebih dari itu. Kamu bangun ada 10% sahamnya kan udah 20 juta. Apa sebulan kamu 20 juta untuk mining. Kalau mining mungkin nggak ini kali nggak tergantung harga koinnya kan. Tapi kalau kamu trading ya sama aja sih. Ya. Karena mining kan dapatnya 0,0 sekian tergantung koin kan. Tergantung kemampuan VGA-nya. Ya tapi kalau gambaran itu kamu invest 200 juta sebulan dapat 200 juta. Kecil. Ini kan kamu modalkan laptop doang, kamu trading, kamu bisa dapat lebih dari itu. I see. Ya, itu menarik sih. Cuma ya, tolong Indo sih, saya sih kagum sih tahun ini. Bisa maksudnya sangat gercep mengikuti zaman. Iya, sebetulnya agak lambat juga sih ya. Maksudnya dari awal. Kita targetnya pertengahan tahun ini udah jadi, kita masih mundur sampai. Kendalanya gara-gara apa? Kalau boleh spill sedikit. Akhir tahun, ya kan banyak siapan infrastruktur segala macam kan. Karena kan belum ada acuan bursanya. Di luar negeri nggak ada bursanya. Iya. Kan? Makanya saya kan mau anjir kita yang pertama. Indonesia dari negara pertama punya bursa kripto gitu. Karena itu tadi untuk melindungi investor tujuan. Siap kita tunggu. saya invest juga di situ. Oke. Nah, dan katanya Pak Hamdi ini katanya ada penasaran soal ECF. Nah, gimana? Oh iya. Terus terang sejak kita ketemu yang lalu itu bikin saya penasaran, ini menarik nih buat. Ya saya sudah sering dengar SIF karena saya sudah di bursa berjangka jadi nggak terlalu fokus melihat itu. Tapi saya sudah baca gambar yang kamu kasih minggu yang lalu ya, dan menarik saya sih. Karena ini akan jadi salah satu pilihan investasi bagi investor kan. Dan investor ada bisa beli saham di IPO atau beli saham di secondary juga bisa. Nah sekarang kan ada pilihan lagi, dia bisa ikut di securities crowdfunding ini. Kan penyelenggara kan menghubungkan antara investor yang punya duit dengan pengusaha yang butuh duit gitu. Dan kalau saya lihat sih returnnya lumayan bagus, bisa 15-20% per tahun ya kalau dibandingkan dengan
deposito menurut saya jauh lebih menarik ya. Dan ini bisa jadi tujuan antara bagi investor yang belum yang akan masuk ke papan akselerasi ya di pasar modal di IPO, jadi masuk dulu di perusahaan-perusahaan yang ada di SCF ini. Jadi menurut saya sih menarik, makanya saya pelajari, saya lagi coba pelajari sih. Ya basically is a sharing economy sih kalau bahasanya ya. Maksudnya urun, makanya namanya urun dana kan. Is a sharing economy. Ya basically kan kayak kita can participate, misalnya kayak kita potongan bisnis lah, mau bikin misalnya gua chipin sekian ya, basically seperti itu sih. Gitu. Dan trikinya di sini adalah kita harus pintar pilih founder, pengusaha foundernya. Itu lebih penting dari, maksudnya itu faktor utama bahkan yang apakah ini bisnis yang kita pilih sukses atau enggak, itu sangat menentukan foundernya itu. Itu return bagi investor hanya capital gain-nya atau ada dividen juga? Ada dividen. Pembagian keuntungan ya? Ada per 3 bulan, ada per 6 bulan, ada 9 bulan, ada 4 bulan. Tergantung model bisnis yang ditawarin. Kalau kapal cumi bisa 4 bulan. Terus restoran terakhir, dulu ada tuh yang per bulan ada. Cuma mungkin sekarang gara-gara mau diituin jadinya per 3 bulan. Oh, menarik dong. Jadi sama aja kayak taruh duit di deposito kan. Dengan return yang lebih tinggi gitu kan. Kalau dia pas memilih bisnisnya yang foundernya setirnya bagus ya. Dapatnya bagus kan. Mungkin bisa lebih dari 20% gitu kalau memang. Ada yang 7% per bulan. 7% per bulan. Ada yang 7%. Itu menarik. Dapat di mana 7% per bulan? Iya itu lumayan kan. Tapi kan tetap ada risiko kan, karena kan basically semua investasi gitu ya. Basically ya misalnya kalau ini ngomong pahit-pahitnya aja ya. Ya ibarat kita patungan bisnis not going well ya dadah. Bener dadah. Kalau bisnis tutup ya udah dadah. Dadah iya. Kayak paling banter-banter mau dijual pun ya paling aset-aset yang kayak piring lah apa gitu. Apa sih? Iya gitu. Ya itu minusnya lah gitu, resikonya ya seperti itu. Dan nggak ada garansi kan itu kan, nggak ada garansi karena ya lagi prinsip investasi nggak ada garansi. Kalau pas nggak cuan ya hilang, pas lagi nggak ini ya jadinya hilang. Tapi kalau pas dapat bisnisnya bagus dapatnya gede ya. Ya. Berarti kan lagi-lagi dari sisi investor dia tetap harus melakukan due diligence terhadap perusahaannya itu kan yang akan dia biayakan. Dan di sini kalau di TBK ya mungkin kan kita karena perusahaannya triliunan atau apa kan founder misalnya kurang capable masih bisa hire profesional. Lu nggak berasa maksudnya ketidakkompetenannya itu. Kalau di sini sangat ini tergantung. Saya kan dari keluarga aja bukan yang gede-gede banget kan, nggak mungkin mereka bisa bayar kayak profil gimana. Makanya ketika foundernya kurang, langsung berasa itu. Dan gitu. Sangat tergantung sama itu, sama usahanya sendiri. Ya, organisasi kalau usahanya usaha bagus ya, punya potensi ya mungkin bisa yang bagus. Itu sih, makanya ribetnya sih tuh. Kalau di sini tuh kalau pengalaman saya itu bener-bener kalau di bursa efek kan enak tuh, kita tinggal lihat neracanya, foundernya ya nggak usah kita nggak usah terlalu sampai begini banget lah. Kalau ini ya begitu, bener-bener harus sampai kita cocok atau enggak sama orangnya gitu. Itu tugasnya penyelenggara ya, untuk menilai apakah satu bisnis itu betul layak dibiayai atau enggak gitu. Betul, cuma ya Indian kan maksudnya soal karakter itu yang sulit kan. Yang karakter itu sangat sulit gitu. Nah itu udah sama-sama Indo. Nah, ya itu maksudnya karakter ini sebenarnya kita bisa nilai. Maksudnya secara ya kita kan nggak tahu apa, karena kalau orang lagi minta sama kita pasti kayak malaikat kan. Ya emang karakter susah di ini sih, karena itu tadi selama dia ada kepentingan, tapi baiknya kayak malaikat kan. Itu udah ada masalah, nggak kenal gitu. Benar sih. Tapi paling enggak kalau pakai credit scoring tadi yang saya cerita,
itu kan bisa itu kan disusun dari track record pinjaman mereka, kemudian data-data lain terkait dengan kependudukan, data telco segala macam, pegadaian itu digabung sehingga bisa dikeluarkan satu scoring buat seseorang gitu. Apakah orang ini skornya bagus atau jelek? Tidak menjamin sih bahwa dia memang secara karakter baik, tapi paling tidak kalau track recordnya menunjukkan track record yang bagus ya, paling tidak itu menggambarkan orang ini kayak apa. Nah, pertanyaannya adalah kalau dia orang nggak pernah minjem duit itu gimana nilainya? Data perbankannya kan ada, kan selama data dia pernah deal dengan bank itu datanya ada. I see. Walaupun kasar katanya emang nih orang nggak pernah minjem, tapi kan ya kan kadang-kadang kalau minjem uang gede ya maksudnya ya. Itu kan kartu kredit juga ada. Oh iya sih, ada sih. Biasanya semua orang punya kartu kredit. Sangat sedikit orang yang nggak dealing dengan bank. Iya. Nah, terus gini, cuma kan kalau buat kartu kredit sendiri bukannya itu scoringnya dari banknya itu sendiri ya? Bank itu tetap pakai data ini kan data bank kan harus dilaporkan ke BI kan, ke OJK sekarang di Slick namanya. Semua data itu terrekod di situ. Nah, data itu kan dipakai oleh perusahaan biro kredit. Ditambah dengan data-data lain, data pegadaian, data. Memang itu terlink semua ya berarti. Iya. Nah, saya kan kita tuh lagi bikin blacklist penerbit. Jadi dari misalnya kalau amit-amitnya sudah kenapa-napa dan nih orang emang nggak kooperatif, nah itu kita mau blacklistin foldernya. Nah itu kira-kira data itu bisa kita submit kemana ya enaknya? Kalau itu tadi kalau misalnya saya nggak tahu penyelenggaranya dari kliennya Pevindo Biro Kredit, dia kan bisa query semua data. Orang siapapun dia bisa ambil datanya. Enggak, misalnya kalau yang udah kejadian gitu, udah kejadian nih, misalnya udah listing nih, ya kan. Nah, itu dia berulang, amit-amit berulang. Nah, dan penyelenggara juga nggak bisa atur, dan yang udah sebel nih sama nih orang, wah ini orang nggak bisa diatur surat peringatan juga nggak mau dengar. Nah, kita mau blacklist orang tersebut, gitu, supaya nih orang konsepnya kita nggak bisa akses SCF lagi. Berarti itu harus dari asosiasi sih. Kriteria untuk blacklist orang itu nanti asosiasi yang harus menentukan. Nah, dari kita sih sudah mulai merumuskan untuk hal itu. Nah, cuma kan maksudnya nggak tahu kan kalau saya tiba-tiba dia ke hijrah ke industri lain kan langsung hilang. Nah, supaya kita mengintegrasikan buat jasa keuangan kompak semua itu kira-kira bisa nggak ya maksudnya buat satu orang itu? Harus melalui otoritas gitu ya. Saya kan SCF tetap diatur oleh OJK kan? Ya, ASMO. Iya. Nanti tidak oleh OJK-nya gitu. Misalnya seorang dianggap sudah blacklist di industri SCF, bisa jadi juga bisa di-share ke industri yang lain kan. OJK membawahi banyak industri kan, ada pasar modal, ada perbankan, non-bank, asuransi, segala macam. Harusnya sih bisa. Kurang lebih sih berarti udah di track. Saya di kita tuh admin sekarang udah ada OJK-nya juga, admin di website asosiasi. Jadi ya itulah, maksudnya itu bentuk keterbukaan kami ke ya semua gitu. Dan buat jaga industri juga sih. Jadi sekarang sudah ada berapa penyelenggara? Kalau di data 41. Cuma kalau di masih benar-benar data mentahnya yang lagi daftar 57. Yang sudah punya izin OJK ada berapa? 7. Itu yang sudah jalan ya? Ya, yang udah jalan. Yang masing-masing juga jualannya beda sih. Ada yang F&B, ada yang properti, ada yang nanti ada yang startup sih yang paling seru. Masing-masing perusahaan investornya ada berapa biasanya? Ada yang ribuan, ada yang puluhan ribu gitu. Cuma ya rata-rata sih tiap kali satu penerbit, satu emiten itu 300 sampai 500 lah. Itu bukti kepemilikan investornya apa? Itu sih SID juga. SID? Nah, itu bentuknya saham atau saham? Nah, ada di SID? Iya, dikasih SID. Cuma ya itu, masih ada lag data sih. Maklum lah, tahun pertama. Maklum lah.
investasi yang menarik ya. Apalagi kalau ada tadi pembagian keuntungan setiap 3 bulan. Oke sebenarnya. Kalau di saham yang listing kan dividen sekali setahun. Itu pun kalau ada bagi dividen. Iya. Ya kan? Kalau ini kan bisa dibayar 3 bulan sekali, menurut saya sih menarik bagi investor. Cuma ya itu resikonya ya real sektor. Iya, real sektor dan reportingnya sejauh mana ini ya kebenaran laporannya. Yusofannya biasa ya kadang-kadang ada yang harga lampu dipertanyakan kan. Loh, mereka report 100 juta. Ya ada yang loh ini persen gue beli 25 juta dekat rumah gue ya kayak gitu lah. Yang kadang-kadang ya suka miskom lah. Gitu. Sama ini laporan keuangannya berarti kan mereka harus submit sih. Tiap bulan juga. Idealnya tiap bulan. Idealnya. Kalau bisa bagi keuntungan setiap 3 bulan berarti kan itu kan dasarnya dari laporan keuangan. Oh iya. Jadi mereka harus report tiap 3 bulan. Biasa penerbit dikasih aplikasinya, lu tinggal submit di sini. Gitu. Jadi investor pun bisa akses ini ya data itu laporan keuangan. Biasa tiap bulan dikasih itu email. Datanya ini atau ada yang platform dari hasilnya dari aplikasi langsung ini laporannya gitu. Sejauh ini dari investor gimana? Kendalanya ya? Enggak kan pendapat ini mereka terhadap investasi mereka di SIF apakah sesuai dengan harapan? Ada yang enggak nih ya. Nah, ya saya nggak mau jual mimpi lah. Gue nggak mau S3 marketing lah. Gue mau S3 marketing lah, maksudnya ya memang ada yang boncos pasti sama aja sih kayak beli saham juga, kamu bisa untung bisa untung sama aja. Iya. Ya maksudnya ya mortality rate-nya ya namanya, apalagi yang pas waktu PPKM kan, ya FMI ya tiarap. Iya lah. Jadi mortality rate berapa persen jadi? Ya. Bisa 50%. Tapi ya kalau PPKM, PSBB ya berasa banget lah, berasa banget lah. Saya kan ya ibarat kayak toko lu bentar tutup ya udah nggak bisa upload apa-apa. Kayak kasar katanya gini, kita peternakan ayam lu tiba-tiba penyakit mati semua. Iya udah. Ya udah. Nggak ada recovery-nya lagi. Nggak ada. Udah sesedih itu. Gitu. Jadi kadang-kadang suka ada yang belum bisa menerima kenyataan. Cuma ya mungkin kita perlu belajar juga nih dari senior gimana gitu maksudnya. Nggak ada kesempatan buat kayak di saham kan ada like isu, jadi kalau dia butuh untuk pengembang lagi dia ada isu lagi nambah lagi. Soalnya triknya belum. Oke. Daripada dia tiba-tiba tutup, mending dikasih modal baru supaya dia bisa. Tricky partnya siapa yang masih mau ngasih duit lagi? Percaya. Iya, tricky partnya itu. Tricky partnya itu. Karena kan bisa jadi dia memang punya kemampuan tapi kondisi nggak bagus, mungkin dia bisa beralih bisnis, boleh kan? Nggak. Pakai entity yang sama dengan PT yang sama. In theoretical boleh, teorinya boleh. Cuma bisa aja dia tiba-tiba F&B jadi lagi tiarap, dia punya ide baru, belok kan. Sebenarnya ya in teori bisa, cuma tergantung sebenarnya gini, tergantung attitude. Kalau attitude-nya orang yang nggak mau lapor terus berantem sama investor, ya dia mau red issue pun juga orang udah keburu malas sama dia. Gitu. Udah bilang banyak yang udah lah segitu aja bilang. Iya kan, nah orang mau red issue dengar siapa ini, ya udah malas lah, gitu sih. Itu lagi ke ini ya karakter ini ya. Gitu. Oke. Ini waktunya udah habis lagi, cepet juga. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ya kurang lebih sih kayak gitu sih. Jadi ya kalau kita mau datang ya boleh, yang itu boleh, cuma ya kadang-kadang yang membuat ini khususnya buat teman-teman di sini ya jangan barbar juga lah, maksudnya datang juga yang manusiawi juga, harus sabar gitu. Jangan datang-datang, ini ownernya nggak ada, nggak ada yang dikasih, ya nggak gitu juga. Gitu sih.
Tuh. Nah, mungkin cuma memang tergantung sih. Kalau dari yang saya ceritain ini, kira-kira sebenarnya ICF ini cukup oke nggak sih buat ditawarin kayak visi, kayak badan-badan gitu? Sebenarnya mereka tertarik nggak sih ditawarin beginian? Badan-badan maksudnya kayak aset manajemen ya kayak gitu-gitu, kayak mereka punya ini sendiri, punya parameter sendiri. Contohnya kayak ada beberapa dana pensiun itu mereka mensyaratkan misalnya perusahaannya harus beroperasi berapa tahun dan sudah untung berapa tahun terakhir gitu. Jadi sebelum masuk mereka melihat dulu track record sih. Beberapa dana pensiun setahu saya begitu. Jadi mereka nggak cukup berani untuk masuk ke suatu venture yang belum tahu masa depannya. Gitu. Jadi kalau untuk yang data yang gede mungkin mereka butuh waktu untuk melihat ini dulu track record. Tapi kalau size-nya sudah gede dan track record-nya bagus, bisa jadi mereka akan masuk di situ. Jadi kuncinya di itu sih, di laporan keuangan, kemudian konsistensi profitnya seperti apa, kemudian manajemen seperti apa. Kan nggak ada batasan kan, mereka sampai sebesar apapun mereka bisa boleh di situ kan. Oh, kalau nggak salah ada deh, kalau saya udah ada batasan 30M, lu harus naik ke papan harus IPO. Iya, gitu. Sebenarnya kayak kita gini kan, ya ini pipeline buat mereka, pipeline buat bursa efek kan. Gitu. Ya artinya tetap ada batasan kapitalisasi kan. Iya. Nah buat beberapa dapen itu nothing lah kalau. Nothing ya. Oh. Jadi mungkin untuk lebih ke individu kali ya, individu yang punya kekayaan besar. I see. Iya. Saya karena sempat nawarin, nama saya usul-usul berhadiah lah, siapa tahu mau. Karena kadang-kadang ya itu kita penasaran juga, maksudnya how the big guys see us gitu. Ya as a mini ini gitu. Iya. Makanya sebenarnya itu saya bagi kita juga pengen juga melihat dari yang awalnya di ICF dulu bisa sampai itu kan, ya itu kan suatu kebanggaan tersendiri kan ya. Bagi memang itu tujuannya kan, jadi sebagai tujuan antara kan. Dia masuk ICF dulu kemudian baru IPO nanti. Jadi kalau kamu berhasil mendidik para pengusaha yang jadi besar, kemudian berganti itu capaian juga buat Aludi bisa sih. Iya, maksudnya kita sebenarnya iya, tapi anak didikmu berhasil lulus gitu jadi gede gitu. Walaupun memang directly nggak gimana banget sih, cuma kayak senang aja lihat. Iya. Ya paling nggak masuk papan pengembangan udah bagus kan, udah naik kelas gitu. Gitu. Nah, ya berarti kita tadi udah bahas kripto, udah bahas forex sama ICF. Nah, dari Pak Hamdi sendiri nih, terakhir, kan saya ada lihat juga Instagram Pak Hamdi. Yang saya kagum Pak Hamdi umurnya berapa sih? Kalau boleh tebak. 55. Thank you. Karena gini, bukannya gimana? Fit loh, masih bisa pull up, masih bisa dipping. Itu masih baru menuju pull up ya, masih perlu latihan lagi karena ternyata berat pull up. Cuma ya emes gitu, anjir, umur ini masih mantap gitu. Gue tua juga pengen kayak gitu. Januari nanti saya 60. Hah? Januari depan 60. Seriusan? Saya kira ya early 50 sih. Kirain ya 60 kan. Januari persis. Januari tanggal 1 Januari saya 60. Oh. 1 Januari 60. Iya. Makanya target saya bisa pull up. Bisa. Nanti ya kita latihan bareng boleh. Itu kan saya masih assisted pull up tuh masih pakai alat bantu. Ya maksudnya malu juga, wah gila. Maksudnya udah berumur tapi maksudnya masih jauh lebih fit dari gua bahkan. Gua yang buncit kan. Berapa? 27. Paruh aja kan mungkin. Bisa berapa?
Ya Bisa. paling 3 2. Bagus dong, bisa dong. Cuma ya buncit sih. Kadang-kadang kalau ngeliat kayak malu sendiri, aduh gila. Kalah deh. Enggak, karena memang saya dari dulu hobi olahraga sih. Saya sepeda gunung dari tahun 2000. Jadi jauh sebelum orang-orang keranjingan sepeda sekarang. Tahun 2000 saya udah main sepeda. Jadi maksudnya ke puncak itu harus muter gitu. Enggak, ya kita biasanya naik mobil ke puncak. Kamu tahu sederhana di puncak kan di bawah itu? Sederhana pokoknya yang Cimory. Kita belok kiri dari lampu merah baru keluar tol Jagorawi kan ada. Oh iya itu. Biasanya kita parkir di situ, mobil turunin sepeda, nanti naik angkot sampai ke Rindu Alam. Sejauh banget. Dan di Rindu Alam baru naik sepeda lewat belakang, bukan lewat jalan raya loh. Jadi lewat taman safari belakang itu banyak naik turunnya. Kemudian nanti ketemunya di sederhana di bawah tadi sambil makan di restoran sederhana gitu. Restoran Padang. Jadi, itu dari tahun 2000. Dulu yang buka jalur itu saya dan teman-teman gitu sebelum orang sekarang main sepeda gitu. Oh gitu. Kemudian kalau hari kerja saya 3 kali seminggu naik sepeda dari sini ke Bursa Efek. Wah mantap. Gue masih tidur. Jadi saya hobi olahraga sih. Ya suka nge-gym juga. Ini sekarang nge-gymnya di pohon-pohon karena gym kan tutup. Ya itu menyebalkan gym sih. Gara-gara ya sebenarnya kan harusnya buka ya alasan ini. Cuma ya mau gimana lagi lah ya COVID. Gitu. Banyak protes kan kalau gym nggak buka, restoran buka gitu. Tapi ternyata menurut saya gym itu bisa di mana aja. Saya sekarang pasang tali di pohon, terus saya buat naik ke atas. Saya nggak bisa, gue nggak bisa. Keberatan kayak gimana? Bukan nggak ada hubungan sama berat badan, kan? Maksudnya sepanjang tekniknya kamu benar bisa. Itu kan kuncinya di kaki, jadi kamu bisa ngikat kaki, tali diputar kaki nanti diinjak. Jadi bukan di batas tangan. Oh gitu. Iya. Boleh Ini ada tab saya ya gitu ya. Nanti saya belajar lah. Gimana? Gue kakak bisa. Ini saya ada tali di situ, kemudian saya pasang pull up bar di situ. Iya. Rencana mau bikin home gym sendiri atau gimana? Memang sudah ada sih. Udah ada. Iya. Dulu tuh terakhir tuh di GWK tuh senangnya kayak gitu. Cuma semenjak berubah nggak ada tempat pulapnya dihilangin ya sudah hilang deh. Itu keluar itu nggak susah, kamu juga ada beli yang dipasang di kusen pintu. Oh iya itu ada. Nah bisa juga. Saya belinya yang Kettler, yang yang di pinggirin gitu. Iya sama, saya dulu beli Kettler saya taruh di pintu gitu. Cuma istri saya protes bikin jelek pintu nih. Akhirnya dibikinin itu. Terima kasih. Bikin dari besi, jadi itu ada tukang bikin. Gila, mantap. Biasa menunya kayak gimana tuh? Menunya gimana tuh? Menunya itu yang pasti itu ya bisa belum berhasil pull up yang dengan full ya. Ya tali, kemudian tali juga banyak jenis latihannya ya. Kemudian yang apa namanya push up balik itu di push up sih, handstand push up. Iya, handstand. Itu harus sering di dinding sih kan? Iya, dinding. Ya sama push up biasa. Terus saya lihat kalau masalah itu yang apa lagi ngatur nafas ya kalau masalah. Oh iya itu. Saya juga itu buat apa? Latihan pernapasan juga. Nah saya itu namanya bioenergy power. Jadi itu untuk kesehatan sih. Jadi orang bilang itu mirip latihan Qigong. Qigong apa? Pantas sampai ini gue nggak tahu. Qigong itu lah ya dari China sana lah. Mungkin mirip Tai Chi macam. Lebih kayak gitu. Jadi sebetulnya itu untuk mengolah nafas, tapi tujuannya untuk kesehatan gitu. Jadi namanya bioenergy power gitu. Jadi latihan olah nafas untuk menjaga kesehatan.
I see. Tapi itu sebenarnya help with the stress nih. Iya. Help with the stress ya. Itu stress juga. Jadi, mungkin karena saya hobinya memang olahraga, jadi segala macam saya pelajari. Macam itu yang tadi olah nafas, kemudian latihan tenaga dalam juga pernah gitu. Tenaga dalam pernah. Kayak merpati putih gitu. Iya, tapi namanya beda. Atau kamu masih ingat dulu ada yang namanya kateda. Nggak tahu sih. Itu udah ada tuh zaman dulu. Zaman tahun 80-an. Jadi dulu latihannya ini jadi lebih ke apa? Iya, fragmen. Kayak Brazilian gitu. Ya, jadi dulu saya ini diinjak orang nggak apa gitu, atau dipukul pakai besi pun nggak apa-apa. Dulu waktu masih latihan. Kayak debus gitu. Iya. Tapi bukan tajam besi. Ini kan besi linggis gitu kan. Iya. Itu nggak apa-apa. Sekarang nggak bisa. Lagi tapi. Itu kan latihan olah nafas itu. Gitu. Mes ya, kadang-kadang saya kayak latihan itu kayak percaya nggak percaya. Saya jujur sampai sekarang sih kayak percaya nggak percaya gitu. Nggak, itu kan nggak ada hubungannya sama insting. Itu lebih mengolah Emang sains. Mengolah otot kan, latihan otot, latihan pernapasan, latihan otot. Jadi nggak ada hubungan sama jangan kamu bayangkan debus. Itu saya ini nggak percaya. Ini lebih ini sains. Karena kan olah nafas, kemudian dia melatih otot perut gitu. Mungkin itu juga yang kenapa saya jadi seperti ini sekarang, karena memang latihannya kayak gitu. Oke. Tapi memang dari dulu udah cinta di dunia finance gini, emang udah bawaan atau emang ada satu momen yang bikin udahlah gue di finance emang gue suka gitu. Saya dulu memang kuliahnya ekonomi ya. Ekonomi dari UI, kemudian waktu dulu saya kerja di bank, kemudian setelah di bank 8 tahun tiba-tiba ini ada industri baru di pasar modal. Itu kan tahun 95-an. Itu pasar modal lagi berkembang. Saya pindah pasar modal. Setelah sekian 10 tahun untuk selesai di bursa efek, ini ada industri baru ini, bursa berjangka. Saya masuk ke bursa berjangka yang memang masih satu jenis industri. Nah, ini yang kadang-kadang aku pengen suka ngebanding-bandingin nih. Angkatan kita kan sudah mulai kenal namanya passionan. Dulu ada nggak sih jawab paham deh. Saya mikir gue nggak sesuai passion nih gitu. Sebenarnya karena terkait background pendidikan ya. Kalau dulu kan penting pekerjaan sesuai background pendidikan udah berarti passionnya di situ gitu. Bahkan nggak ada mikir ya udah gue jalannya yang penting gue dapet duit gitu berarti atau gimana? Ya karena memang itu karena dari kuliahnya dari ini setelah lulus gue akan menjadi ini gitu. Sudah ada dalam bayangan sih. Tapi apakah itu passion atau nggak tahu deh. Pokoknya gue kuliah ini konsep akuntansi, kalau lulus pasti kerjanya kalau nggak di kantor akuntan, kerja di bank, kita kerja di bank. Karena kan kalau yang fenomena saya temuin ngobrol-ngobrol sama yang lebih muda lagi dari kita, yaitu mereka kayak udah kuliah pun masih puzzle, gue nggak tahu nih lulus gue mau ngapain, gitu. Maksudnya kayak beda gitu. Kalau kita kan kayak ada expected, gue lulus paling gue sini kan. Nah itu sih. Kalau dari mata Pak Hamdi lihat itu kenapa sih bisa menjadi? Kalau menurut saya sih anak-anak sekarang nggak banyak yang berkarir bukan di bidangnya gitu. Karena dia dan cenderung lebih banyak ke bisnis ya. Karena anak-anak sekarang bukan tipe orang yang siap diam di kantor 3 tahun gitu. Saya di bursa efek kan pernah jadi direktur SDM gitu. Dari pengamatan saya memang rata-rata ya mungkin saya yang angkatan kamu itu ya 3 tahun di satu kantor aja udah bosan gitu. Pasti nyari-nyari yang lain. Ini kayaknya gini-gini aja, aku pindah deh. Jadi kuncinya itu 3 tahun pertama gitu. Banyakan yang golongan sekarang itu nggak bertahan di 3 tahun.
Iya, makanya kadang-kadang gue suka ngemis, misalnya kalau yang kayak angkatan Pak Hamdi, misalnya sampai lebih dari 10 tahun, 7 tahun itu kayak kita kayak ya itu hebat aja gitu misalnya. Dan naik kan, mungkin ya kalau misalnya yang gue bisa lihat dari angkatan gue sendiri ya, ya mungkin kita some of us berpikir gue 3 tahun gini-gini aja gitu, maksudnya nggak naik nggak apa gitu. Ya mungkin ada paradigma juga di angkatan saya gitu ya. Dulu udah sedih. Kamu kepanasan buka jalan jendelanya kali. Oh ini nggak apa? Maksudnya tadi dimatiin. Oh iya. Saya tahun 2000 saya masuk Bursa Efek Jakarta tahun 95. Dulu namanya masih Bursa Efek Jakarta tahun 95. Kemudian tahun saya masuk sebagai kepala divisi. Ini udah mutar ke hampir semua divisi nih. Beberapa kali coba mencalon menjadi direksi nggak kepilih gitu. Akhirnya 2010 saya keluar. Saya pindah ke DBS, Speakers Securities, satu perusahaan sekuritas. Itu banyak teman-teman saya yang seangkatan saya menyayangkan, lu ngapain keluar? Itu kan udah bagus posisinya, udah jadi kadif. Ini, lu keluar ngapain? Kan sayang. Ya secara iya, pengalaman lu sayang gitu. Kan hilang pengalaman. Memang waktu itu ya udah, malah pindah ya dia nggak kenal lagi kan di perusahaan yang baru. Itu tadi paradigma orang-orang seangkatan saya itu. Sayang lu keluar, itu pengalaman udah banyak. Nah kalau anak sekarang kan nggak pindah ya pindah aja. Kalau mereka udah nggak suka satu kerjaan, mereka pindah, nggak peduli mau dapat kerjaan lagi atau enggak, soal kedua. Kalau saya seperti itu keluar, itu banyak orang menyesalkan gitu. Ngapain keluar, pengalaman udah bagus, jadi kadif di hampir semua divisi, kok keluar gitu saya. Tapi ternyata keputusan saya benar. Saya keluar itu maksudnya buat sekolah dulu di sebagai pelaku. Kan kalau di bursa kan kita regulator ini ya, yang ngatur kan. Pindah ke DBS kan jadi pelaku kan, yang diatur oleh bursa gitu. Ternyata memang nggak segampang yang dibayangkan sebagai regulator bahwa semuanya pokoknya harus ikutin. Nggak sebelah kanan mati itu. Begitu udah masuk dicemplungin, ya ternyata susah. Nah ternyata habis dari situ saya 2 tahun ikut pemilihan direksi Bursa Efek terpilih. Jadi moral of the story-nya ternyata itu jalan yang mungkin sebagian orang itu nggak lazim, tapi saya lakukan dan itu ternyata benar. Saya memang sekolah beneran sehingga waktu balik bisa langsung terpilih jadi direksi. Gitu. Jadi memang mungkin ada perbedaan paradigma buat angkatan saya, mungkin pindah-pindah itu kayak seolah itu kehilangan karir lu nanti kalau mulai dari awal lagi. Tapi nggak juga, ternyata saya bisa lompat gitu, justru kelasnya 2 gitu. Itu dari flow aja tuh. Saya kadang-kadang ya, misalnya ini curhatan dari beberapa saya teman-teman ya. Jujur gua nggak tahu yang gue pilih ini bener atau kagak. Yang dipilih keputusan gue bener atau kagak. Sebenarnya kita tuh kadang-kadang ada galau lah seperti pasti. Sedikit banyak ya, sedikit banyak kadang-kadang tuh galau. Dulu saya juga benar. Oke, saya keluar ternyata benar. Temen gue kayaknya benar, itu kayaknya gue ada ini nih. Mikir kan? Mikir juga, benar nggak sih yang gue lakukan? Itu memang ada sih. Tapi kan baru ketahuan benar atau enggaknya itu tahu ya setelahnya kan. Berarti kayak maksudnya sebenarnya ya udahlah jalanin aja yang sebaiknya aja gitu. Kadang-kadang sih memang suka ada self doubt. Bener gak ya yang gue gini? Ya pasti itu kegalauannya pasti sempat muncul sih, ada sih. Tapi kan tujuannya itu tadi untuk mencari pengalaman baru, menambah wawasan baru. Dan itu kan secara tidak langsung akan memperluas wawasan kita gitu. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dari tempat. I see. Oke, mungkin ini terakhir dan kalau bisa nih kira-kira ada satu quotes nggak mungkin buat angkatan kita nih milenial sama gen apa? Gen Z ya. Mungkin pesan apa nih kalau Pak Hamdi buat orang-orang yang lagi berkarir, terus buat yang lagi mau coba rintis usaha sama yang ya lagi ngetes investasi apa aja lah di masa-masa sekarang ini. Ya kalau ya karena kita topik investasi ya, dari pesan saya sih investasinya kalian harus tahu investasi ke mana gitu.
Jangan gampang terpengaruh oleh iming-iming yang menurut akal sehat kalian nggak masuk akal gitu. Karena tadi prinsipnya if it is too good to be true, it is. Jadi kalau itu kelihatannya itu too good to be true, biasanya memang too good to be true gitu. Dan buat anak-anak Gen Z sekarang ya menurut saya sih mungkin memulai bisnis se-early mungkin gitu. Se-early mungkin. Iya, karena kalau kamu sudah lama di satu perusahaan, kamu akan gampang untuk memulai bisnis gitu. Iya sih. Biasanya gitu, oh nanti gua perusahaan yang gak berhasil, gua gak punya kerjaan misalnya. Jadi kalau mau bisnis, menurut saya anak-anak sekarang saya perhatikan sudah banyak yang begitu. Mereka seawal mungkin memulai bisnis gitu. Jadi jangan misalnya kerja dulu lama, nanti cari modal baru mulai bisnis. Biasanya akan lebih gampang. Apalagi kalau baru lulus misalnya kan belum ada tanggungan ini. Itu kalau perusahaan ini kan masih bisa hidup gitu. Iya sih. Ya kan masih bisa makan kan. Palingan minta orang tua gitu. Tapi memulai bisnis itu kan itu mengasah sense of bisnis kamu kan. Sudah jadi lebih tahu gimana trik-triknya menjalankan satu bisnis gitu. Daripada nanti sudah sekian puluh tahun bekerja baru mulai atau menjelang pensiun baru mulai, itu biasanya akan lebih gampang karena nanti udah punya tanggungan, nanti kalau gagal gimana, anak-anak makan macam. Oh, I see. Oke, thank you banget nih Pak Hamdi, very nice talking to you. Ya sama-sama. Mudah-mudahan ICF sukses nih, karena menurut saya sih masa depannya akan bagus. Karena itu tadi satu misinya kan mulia, kan mendorong bisnis UKM untuk bisa lebih berkembang dan nanti juga akan mengajarkan anak muda untuk mendorong anak muda untuk berbisnis kan, kalau ada sumber pembiayaan ini yang selama ini jadi kendala mereka gitu untuk mengakses perbankan atau mengakses dana melalui IPO, mungkin itu masih gapnya terlalu jauh. Jadi kalian ini menurut saya sih punya misi yang bagus sih. Sukses dan Aludi. Yo, thank you. Oke, wrap it up. Thank you ya. Oke. Buat kamu yang pengen tahu apapun tentang investasi, jangan lupa untuk subscribe dan like video-video kami supaya kamu selalu update tentang investasi. Jangan lupa share juga ya. See you on the next video.